Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 25 Agustus 2021, saya akan sampaikan firman Tuhan mengenai 7 bokor murka Allah yang tertulis di Wahyu pasal 16 ayat yang ke-1 sampai 21. Di mana posisi pelaksanaan penghukuman 7 bokor murka Allah ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, 7 bokor murka Allah ini terjadi setelah Antikris muncul, nabi palsu muncul, dan tanda 666 diberlakukan. Dan masa dari penghukuman 7 bokor murka Allah ini adalah 3,5 tahun. Jadi durasinya ini paling panjang 7 bokor murka Allah ini. Kalau 7 meterai itu 9 bulan, 7 sangkakala itu juga 9 bulan, kemudian 7 bokor murka Allah ini durasinya adalah 3,5 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian saudaraku, saya beritahu, jadi penghukuman 7 bokor murka Allah itu setelah Antikris muncul. Antikris muncul kemarin saya sampaikan, itu ditandai dengan adanya satu tsunami besar yang akan menjadi tanda kemunculan Antikris dari dalam lautan. Wahyu pasal 13 ayat 1. Kemudian munculnya nabi palsu. Wahyu 13 ayat yang ke-11 itu dari dalam bumi. Nanti akan ditandai dengan saudaraku, seperti kejadian ketika Korah, Datan, Abiram itu ditelan bumi. Bumi itu seperti terbelah begitu, saudaraku, itu akan ada gempa bumi yang besar. Saudaraku, jadi munculnya Antikris itu ditandai dengan terjadinya tsunami besar, munculnya nabi palsu itu ditandai dengan gempa besar, dan itu waktunya, saudaraku, hampir bersamaan. Dan setelah itu dunia akan ada aura lain, saudaraku, satu aura yang betul-betul mengerikan. Itulah zaman Antikris. Dan pada saat itulah nanti diberlakukan karakma atau tanda 666. Jadi saudara, kalau Antikris belum muncul, nabi palsu belum muncul, itu tanda 666 itu tidak akan dipaksakan kepada saudara. Apapun yang dikerjakan orang, apapun yang diupayakan manusia, memang Antikris itu sudah buru-buru ingin muncul, tapi ditahan oleh Tuhan sebelum mempelai itu terbentuk. Wahyu pasal 12 itu Antikris nggak akan boleh muncul. Saudara, pikirkan baik-baik. Sebelum mempelai itu terbentuk, itu Antikris itu tidak akan diperbolehkan muncul. Ditahan. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 10, saudaraku, itu ditahan oleh malaikat Sang Surya, malaikat Garuda, tim dari timur, dari Indonesia ini, saudaraku. Jadi lewat kegerakan besar ini, saudaraku, ini akan menekan juga nanti laju munculnya Antikris itu. Sudah kembali kepada topik. Jadi 7 bokor murka Allah ini terjadi setelah muncul Antikris, setelah muncul nabi palsu, dan setelah dipermaklumkannya tanda 666. Saudara, dan yang menjadi pelaksana amanat penghukuman 7 bokor murka Allah ini adalah 7 guru. Saudaraku, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sama Tuhan sudah ditunjuk-tunjukkan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Kitab Wahyu pasal 1 sudah ditunjuk-tunjukkan oleh Tuhan, tapi orang tidak paham juga, karena saudaraku, ini perlu satu hikmat untuk memahami ini. Mulai kitab Wahyu pasal 1, 7 guru, 7 tokoh itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di Wahyu pasal 2 mereka disebut 7 malaikat yang menggembalakan 7 sidang jemaat, Efesus, Smyrna, Pergamus, sampai dengan Laodikia itu. Saudara, kemudian di Wahyu pasal yang ke-6 itu mereka malaikat pelaksana penghukum 7 meterai. Kemudian Wahyu pasal 7 dan Wahyu pasal 8 mereka pelaksana penghukuman 7 sangkakala. Dan di Wahyu pasal 16 ini mereka pelaksana penghukuman 7 bokor murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pelaksana dari penghukuman 7 bokor murka Allah ini adalah 7 guru atau 7 tokoh, di mana hamba-hamba Tuhan ini disebut juga
hamba Tuhan yang berada di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus, yang betul-betul menjadi pelaksana atau tangan kanannya Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman, untuk melaksanakan kehendaknya di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sudah berulang kali saya sampaikan, itu 4 tokoh dari Indonesia, dan 3 orang tokoh itu munculnya dari luar negeri. Saudaraku, nanti dalam pokok bahasan yang selanjutnya akan saya sampaikan lebih detail. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pelaksana penghukuman 7 bokor murka Allah ini adalah 7 guru atau 7 malaikat atau 7 hamba Tuhan pilihan. Saudaraku, ayo kita akan baca ini pelaksananya, Wahyu pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi yang menjadi pelaksana penghukuman 7 bokor murka Allah ini adalah 7 guru. Saudaraku, ini ditulisnya di Wahyu pasal yang ke-16 nanti pelaksanaannya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ini durasinya penghukuman 7 bokor murka Allah ini adalah 3,5 tahun, 42 bulan, yaitu sepanjang masa antikris itu terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sekalipun pada masa antikris yang berlangsung selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari, itu segala kebutuhan sandang, pangan, papan tercukupi melimpah bagi yang menerima tanda 666. Jadi sekali lagi, pada orang yang menerima tanda 666 itu pada masa 42 bulan. Saudaraku, pada masa antikris itu kebutuhan sandang, pangan, papan itu tercukupi dengan baik bagi mereka yang menerima tanda 666 dan menyembah antikris dan patung binatang antikris. Namun saudaraku, pada saat itu ada penderitaan yang sangat dahsyat dari orang-orang yang menerima tanda itu. Juga antikris dan nabi palsu, saudaraku, akan ditimpa oleh penghukuman 7 bokor murka Allah ini. Mereka akan ditimpa dengan sesuatu yang sangat dahsyat akibat hukuman 7 bokor murka Allah yang dicurahkan oleh 7 guru secara berurutan. Saudaraku, jadi pelaksana pengemban amanat penghukuman 7 bokor murka Allah ini adalah 7 guru atau 7 tokoh atau 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung dalam Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudaraku, dan tokoh-tokoh ini saat ini sudah dipersiapkan. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita akan membaca Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2. Ketika cawan yang pertama, saudaraku. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Amin. Ini bokor pertama. Saudaraku, cawan pertama yang ditumpahkan ke atas bumi. Dan pelaksananya ini adalah guru pertama atau tokoh pertama. Ini dari Indonesia, Wahyu pasal 16 ayat yang kedua. Ini saudaraku, yang saudaraku kehadirannya tokoh dari Indonesia yang merupakan pembuka pertama dari kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, ini selalu, saudaraku, ditandai dengan munculnya wabah. Saudara melihat sekarang mendekati kegenapan kitab Wahyu. Dunia
disibukkan, dunia diguncang dengan munculnya wabah corona. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi divisi dari guruh yang pertama ini, kalau mereka hadir, saudaraku, selalu ditandai dengan munculnya wabah yang begitu dahsyat. Dan nanti ketika masa antikris terjadi, saudaraku, 7 guruh ini, saudaraku, yang nanti melakukan penghukuman 7 bokor murka Allah ini, saudaraku, nanti kaitannya dengan harpazo, nanti saya akan beritahukan bahwa tokoh-tokoh ini sudah mengalami harpazo dari mana mereka nanti melaksanakan penghukuman ini. Nanti saya akan beritahukan, ini belum saat ini saya sampaikan, saudaraku. Jadi guruh yang pertama itu kalau muncul, saudaraku, nanti pertama munculnya saja, saudaraku, ditandai dengan sekarang ini virus corona itu jalan pembuka untuk kegerakan kitab Wahyu. Kita belum masuk di 7 tahun yang terakhir itu, tapi baru kita akan masuk. Oleh karena itu, nanti yang pertama kali tampil itu adalah malaikat sidang jemaat di Efesus, saudaraku, yang keahliannya membangun mezbah dupa, saudaraku. Dan penyakit yang ditebarkan oleh karena, saudaraku, menjadi pertanda awal kita masuk dalam kegenapan kitab Wahyu ini, saudaraku, pagebluk yang terjadi itu adalah penyakit yang terjadi yang mengenai saluran pernapasan, saudaraku, hidung, tenggorokan, paru-paru, saudaraku, itu yang diserang oleh virus corona. Karena nanti pertama yang akan muncul itu adalah guruh yang pertama yang memiliki keahlian membangun mezbah dupa, malaikat sidang jemaat di Efesus, saudaraku. Kemudian di Wahyu pasal yang ke-16 ini yang menjadi pelaksana pertama juga adalah guruh yang pertama tadi. Dia memiliki keahlian, saudaraku, kalau dia bernubuat, saudaraku, terjadilah wabah penyakit yang begitu parah. Dan ketika bokor pertama dicurahkan, itu nanti penyakitnya namanya disebut di dalam bahasa aslinya itu sebagai Helkos, saudaraku. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Amin, saudaraku. Jadi satu penyakit yang ganas, bisul yang ganas, saudaraku, semacam, saudaraku, penyakit bisul yang membuat badan itu, saudaraku, kulit badan menjadi busuk. Saudara, kalau membaca dalam Zakaria 14 ayat 12, yuk kita akan baca. Ini kurang lebih gambarannya, saudaraku, ketika nanti wabah yang menjadi bentuk penghukuman dari cawan pertama ini nanti dicurahkan, ditumpahkan. Ini bentuknya seperti ini. Zakaria pasal 14 ayat 12. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Saudaraku, daging mereka menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk, saudaraku, dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Ini penyakit seperti apa? Betapa mengerikannya, saudaraku. Kalau sekarang ini busuknya pelan-pelan, saudaraku, masih karena virus corona, ya, saudaraku, masuk ke mungkin melalui hidung, melalui mata, melalui mulut, saudaraku, melalui debu-debu, droplet dan lain sebagainya, pelan-pelan menginfeksi perut. Tapi nanti, saudaraku, ketika Wahyu pasal 16 ayat 2 ini digenapi, penyakit yang muncul itu, saudaraku, daging manusia itu akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Jadi nggak karu-karuan saat itu, saudaraku. Kemudian mata mereka juga menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Amin, saudaraku. Jadi keahlian dari guru yang pertama, tokoh yang pertama, ini guru dari Indonesia, saudaraku. Tokoh dari Indonesia itu keahliannya ini, saudaraku. Ketika dia muncul, mau menggenapi kitab Wahyu saja, saudaraku, dunia diobrak-abrik dengan munculnya wabah corona.
saudaraku. Nanti munculnya kemudian dia tampil sebagai malaikat sidang jemaat Efesus, penggembala jemaat-jemaat yang berkarakter bersifat Efesus, saudara. Dan ketika nanti dia diberi amanat 7 bokor murka Allah, kembali penyakit yang akan ditimbulkan oleh bokor murka Allah yang pertama itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi bokor murka Allah ini tidak bisa ditengking ya, saudaraku. Seperti halnya 10 tulah di Mesir itu tidak bisa diusir kecuali Musa sendiri, saudaraku. Musa berdoa kepada Tuhan untuk berhenti, maka berhentilah, saudaraku. Murka Allah itu juga tidak akan surut sebelum saudaraku ditandai dengan ini. Wahyu pasal 15 ayat 1 itu, dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi cawan murka Allah ini tidak bisa ditengking, saudara. Perhatikan baik-baik, karena ini perintah dari bait suci Allah. Kalau saudara melihat ini, saudaraku, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat. Jadi 7 cawan murka Allah itu datangnya dari bait suci, nggak bisa saudara menengkingnya, saudaraku. Dan ini merupakan kegenapan rencana Tuhan. Ini tentang bokor yang pertama. Jadi ini sangat ganas sekali. Saya tidak bisa menyebut itu nanti penyakit timbulnya karena virus atau bakteri atau apa, tapi sedemikian ganasnya sehingga dikatakan ketika mereka masih berdiri, mata mereka menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka menjadi busuk dalam mulut mereka. Penyakit yang begitu ganas dan mengerikan. Kemudian yang kedua, ini bokor murka Allah yang kedua, saudaraku. Ayat yang ketiga, Wahyu pasal 16 ayat yang ketiga. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Amin, saudaraku. Ini guruh yang kedua, pelaksananya, saudaraku. Pelaksana dari penghukuman, saudaraku, cawan yang kedua. Ini adalah guruh yang kedua yang memiliki keahlian nanti mengubah air menjadi darah, saudaraku, seperti darah orang mati, saudaraku. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di laut, saudaraku. Jadi ini satu keahlian dari guruh yang kedua. Saya tidak akan terangkan panjang lebar, saudaraku. Kemudian guruh yang ketiga ini akan menumpahkan cawan murka Allah yang ketiga. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-4 sampai ke-7, saudaraku. Ini guruh dari Indonesia. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, jadi ini berkuasa atas air, saudaraku. Adil engkau, engkau yang ada, yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu adalah wajar bagi mereka. Kemudian ayat 7, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Saudara, ketika melihat bencana, penghukuman, saudaraku, tokoh-tokoh ini mereka tidak menengking, saudaraku, tetapi mereka paham itu satu keputusan Tuhan, itu satu kegenapan rencana Allah. Mereka berserunya apa, saudaraku? Adil engkau, engkau yang ada, yang sudah ada. Jadi mereka paham ini keadilan Tuhan yang berjalan di atas muka bumi. Jadi penghukuman-penghukuman ini merupakan keadilan Tuhan yang berjalan di atas muka bumi. Mereka nggak nolak, saudaraku, karena ini pekerjaan, saudaraku. Bencana-bencana akhir zaman ini merupakan pekerjaan
yang disalurkan melalui hamba-hambanya juga, melalui teman-temannya juga, saudaraku. Jadi kalau guru pertama itu misalkan menumpahkan wabah penyakit yang disebut Hilkos di Wahyu pasal 16 ayat yang kedua, ini guru kedua ini nggak menolak, tapi akan berseru seperti itu, saudaraku. Adil engkau yang ada, yang sudah ada, engkau yang kudus, yang menjatuhkan hukuman ini. Saudaraku, mereka ngerti ini atas nubuatan dari sahabat mereka. Tidak seperti sekarang, masih belum bisa bersatu. Yang satu bernubuat mengenai bencana, yang satunya nolak. Ini lucu, saudaraku. Jadi nanti hamba Tuhan yang berada dalam genggam tangan imam besar agung itu tidak akan begitu. Mereka akan mengerti. Kalau temannya bernubuat ada bencana, ini yang satu tidak bernubuat menolak. Ini lucu, belum berada dalam genggam tangan imam besar agung. Oleh karena itu, tokoh-tokoh akhir zaman, hamba-hamba Tuhan harus paham cara kerja, karakter dari kegerakan kitab Wahyu itu. Kalau sudah melihat bencana, sudah harus memahami bahwa itu adalah keadilan Tuhan yang sedang dijalankannya di muka bumi. Dan itu dikerjakan oleh temanmu sendiri. Jadi jangan ditengking ya. Ada COVID datang ditengking ya, nggak bisa, saudaraku. Itu satu rencana Tuhan yang harus terjadi atas muka bumi sebagai pertanda awal kita akan masuk dalam 7 tahun terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini, saudaraku, cawan yang ketiga ini dilaksanakan oleh guru yang ketiga, saudaraku, dari Indonesia. Kemudian guru yang keempat ini melaksanakan cawan yang keempat juga, saudaraku. Ini Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai 9. Ayo kita baca Wahyu pasal 16 ayat 8 dan 9. Ini yang melaksanakan masih guru dari Indonesia. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Kemudian ayat yang ke-9, saudaraku, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan lagi baik-baik ayat 9 ini. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Jadi malapetaka akhir zaman itu yang berkuasa Tuhan. Itu atas perintah Tuhan. Itu perintah dari dalam bait suci. Sudah perhatikan baik-baik. Ini, saudaraku, jadi sejak dari meterai itu penghukumannya datang dari bait suci loh, saudaraku. Ketika meterai pertama, maka makhluk yang pertama itu berkata, mari, meluncurlah kuda putih. Itu dari bait suci, saudaraku. Bahkan, saudaraku, sampai dengan cawan murka Allah ini, saudaraku, ini juga datang dari bait suci. Malaikat, ketujuh malaikat hamba Tuhan pilihan yang berada di bait suci, saudaraku, itu akan melaksanakan penghukuman 7 cawan murka Allah ini, saudaraku. Saudara, saya beritahu, guru keempat dari Indonesia ini memiliki keahlian, saudaraku, penghukuman yang berkaitan dengan langit, saudaraku, dengan matahari, kemudian asteroid, jatuhnya bintang-bintang, saudaraku. Ini keahlian guru yang keempat, sudah yang dikasihi Tuhan. Kemudian guru yang kelima, ini Wahyu pasal 16 ayat 10 sampai 11. Ini cawan yang kelima, saudaraku. Wahyu pasal 16 ayat 10 sampai 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ayat 11, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul. Oh, ternyata bisul tadi yang ditumpahkan oleh
guruh yang pertama itu masih berjalan juga, saudaraku. Jadi macam-macam masih terjadi, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi saudaraku, cawan yang kelima ini yang menjadi eksekutor pelaksananya adalah guruh yang kelima. Maaf, ini tadi belum saya sampaikan, ini guruh yang kelima ini adalah yang dari Eropa, saudaraku, hamba Tuhan dari Eropa. Jadi pelaksananya dari penghukuman Bokor yang kelima ini adalah guruh yang kelima, saudaraku, yang berasal dari Eropa. Saudaraku, ini memiliki keahlian, saudaraku, yang spesifik. Yang guru dari Eropa itu, saudaraku, kalau di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang saudaraku, ketika meterai yang kedua itu dia memiliki keahlian mengambil damai sejahtera, saudaraku. Kemudian ketika dia melaksanakan penghukuman di dalam Bokor murka Allah, guru yang kelima ini, dia akan, saudaraku, menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang antikris, saudaraku. Jadi tahtanya antikris itu nanti akan ditumpahi cawan murka Allah oleh guru yang kelima, oleh tokoh dari Eropa ini, saudaraku. Kerajaannya nanti akan menjadi gelap, mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, saudaraku. Ini Wahyu pasal 16 ayat 10 dan ayat yang ke-11, saudaraku. Jadi pelaksana dari penghukuman cawan yang kelima itu adalah guruh yang kelima. Ini berasal dari Eropa, saudaraku. Kemudian, saudaraku, Bokor yang ke-6 ini akan dilaksanakan, yang menjadi eksekutornya ini adalah guruh yang ke-6. Ini dari Sinim. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 6, dia penunggang kuda hitam yang menciptakan bala kelaparan. Saudaraku, ketika dia menjalankan amanat penghukuman 7 cawan murka Allah, dia, saudaraku, mendapat jatah, saudaraku, Bokor yang ke-6. Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Ayo kita baca. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat di mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar itu, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ayat yang ke-15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudaraku, Tuhan datang seperti pencuri itu ternyata kepada orang-orang yang tertinggal di masa antikris. Tapi kalau di Wahyu pasal 12 yang harpazo, yang langsung diangkat kepada Allah dan ke tahtanya, dan yang diungsikan, disingkirkan, Peogo, Wahyu 12 ayat 6, itu, saudaraku, Tuhan tidak datang seperti pencuri, tapi Tuhan akan datang seperti mempelai. Perhatikan, makanya, saudaraku, ini ditulis, lihatlah aku datang seperti pencuri, ini di Wahyu pasal yang ke-16. Jadi Tuhan datang seperti pencuri itu kepada orang-orang yang tertinggal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi guruh yang ke-6 ini mencurahkan Bokor yang ke-6, saudaraku, mencurahkan ke atas sungai besar Efrat, maka terbuka jalan bagi berkumpulnya semua pemimpin dunia untuk bersatu melawan Tuhan Yesus Kristus dalam perang Harmagedon. Saudaraku, jadi
Guruh yang ke-6 ini, guruh dari Sinim, saudaraku, yang menjadi pelaksana dari penghukuman cawan yang ke-6 itu nanti, saudaraku, akan mempersiapkan jalan berkumpulnya untuk semua pemimpin dunia bersatu melawan Allah dalam perang yang disebut dengan Perang Harmagedon. Kemudian, saudara, yang terakhir adalah cawan yang ke-7. Ini akan dilaksanakan, yang menjadi pelaksananya adalah guruh yang ke-7. Ini dari Amerika. Wahyu pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 21. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa itu. Ayat 19, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar sebesar 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Ini, saudaraku, cawan atau bokor yang ke-7, yang menjadi pelaksananya adalah guruh yang ke-7 atau tokoh yang ke-7 yang berasal dari Amerika. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi guruh dari Amerika ini menumpahkan cawannya ke angkasa, maka terdengar dari bait suci, saudaraku, katanya sudah terlaksana. Saudaraku, jadi sudah saya beritahu, pembukaan meterai yang ke-7, peniupan sangkakala yang ke-7, penumpahan bokor murka Allah yang ke-7, ini, saudaraku, secara simboliknya itu terjadi, saudaraku, penumpahan, saudaraku, pembukaan meterai yang ke-7 itu terjadi, saudaraku, di Wahyu pasal 8, saudaraku, di akhir kegerakan kuda putih itu simboliknya, saudaraku, peniupan sangkakala ke-7, saudaraku, itu juga simboliknya ada tersendiri. Kemudian bokor murka Allah yang ke-7 ini terjadi sesaat sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudaraku, kalau soft openingnya itu terjadi, saudaraku, di akhir kegerakan kuda putih ini, meterai ke-7, kemudian sangkakala yang ke-7 itu di akhir masa kandungan gereja Tuhan. Tetapi pelaksanaan hakikatnya meterai ke-7, sangkakala ke-7, kemudian bokor yang ke-7 itu berbarengan, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Ini anehnya, bukan anehnya, ajaibnya, saudaraku, penghukuman meterai ke-7, sangkakala ke-7, dan bokor ke-7 itu ternyata bareng, saudaraku. Dan itu terjadi sesaat sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Perjamuan malam kawin anak domba Allah, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9. Saudaraku, jadi pembukaan meterai ke-7, peniupan sangkakala ke-7, dan penumpahan bokor murka Allah yang ke-7 ini terjadi sesaat sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua sebagai mempelai pria surga, raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas sekalian Tuhan. Wahyu pasal yang ke-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sudah saya sampaikan, saudaraku, kalau penghukuman 7 cawan murka Allah ini akan terjadi, saudaraku, dan terjadinya adalah setelah ada tsunami besar yang menandai munculnya antikris dari dalam laut, dan gempa besar yang menandai munculnya nabi palsu dari dalam
bumi, saudaraku. Kemudian ada aura yang berbeda di bumi itu, saudaraku. Dan akan datang masa yang berat yang namanya masa Antikris yang lamanya 42 bulan. Pada saat itulah durasi pelaksanaan penghukuman 7 bokor murka Allah itu ternyata adalah 42 bulan, paling lama. Kalau durasi penghukuman 7 meterai itu 9 bulan, 7 sangkakala juga 9 bulan, tetapi durasi penghukuman 7 bokor murka Allah ini paling panjang, 42 bulan. Saudaraku, di mana pada saat itu terjadi masa Antikris, saudaraku. Dan pelaksananya ini cawan yang pertama, bokor pertama itu pelaksananya adalah guru pertama dari Indonesia, Wahyu pasal 16 ayat 2. Saudaraku, kemudian bokor yang kedua ini guru dari Indonesia juga, Wahyu pasal 16 ayat 3. Kemudian bokor yang ketiga ini pelaksananya juga guru dari Indonesia, Wahyu pasal 16 ayat 4 sampai 7, saudaraku. Kemudian bokor yang keempat ini pelaksananya juga adalah guru dari Indonesia, Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai 9. Kemudian bokor yang kelima ini pelaksananya adalah guru yang kelima dari Eropa. Bokor kelima itu pelaksananya nanti hamba Tuhan, guru dari Eropa, Wahyu pasal 16 ayat 10 sampai 11. Kemudian saudaraku, bokor yang keenam itu pelaksananya nanti adalah guru yang keenam, hamba Tuhan dari Cina, hamba Tuhan pilihan dari Cina. Ini pelaksana dari bokor yang keenam, penghukuman bokor yang keenam, Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Kemudian saudaraku, bokor yang ketujuh itu pelaksananya adalah guru dari Amerika. Ini begitu luar biasa. Bokor yang ketujuh itu terjadi nanti penghukumannya begitu dahsyat, luar biasa. Dan yang menjadi pelaksana adalah hamba Tuhan terpilih dari Amerika. Saudaraku, jadi kegerakan akhir zaman, pewahyuan akhir zaman ini saudaraku secara detail, kronologis, saudaraku sudah menjadi jelas, saudaraku, sangat jelas. Bahkan berjalannya masa Antikris, penandaan Karakma 666 itu sudah jangan takut kalau belum ada tanda munculnya Antikris dan Nabi palsu. Yang ditandai dengan, saudaraku, terjadinya tsunami besar dan gempa bumi besar, itu munculnya Antikris, tsunami besar itu tandanya nanti, saudaraku. Kemudian munculnya Nabi palsu, itu tandai dengan gempa besar. Seperti sudah saya sampaikan, kenapa seperti itu, saudaraku, sudah sampaikan dalam pokok bahasan sebelum ini. Antikris itu munculnya dari dalam laut itu karena merupakan saudaraku, penerus roh-roh jahat yang dahulu menguasai Fir'aun yang tenggelam di laut. Nabi palsu itu penerus Korah, Datan, dan Abiram yang mereka dulu dimakan bumi. Saudaraku, di akhir zaman nanti mereka akan muncul dalam kekuatannya yang begitu aneh, membuat banyak orang terpana, saudaraku. Tetapi itu merupakan arus kepalsuan. Saudara, kitab Wahyu ini tidak akan bisa dibuka tanpa saudara mengerti rahasia 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, Wahyu pasal 1 ayat 16. Sekalipun coba diotak-atik, kalau tidak menyertakan rahasia 7 bintang ini, nanti di tengah jalan ketika membuka rahasia kitab Wahyu dia akan kebingungan sendiri. Karena yang menjadi pelaksana dari kitab Wahyu ini adalah tokoh-tokoh yang dipilih Tuhan, yang disebut 7 bintang di Wahyu pasal 1 ayat 16 itu. Sudah perhatikan baik-baik. Kiranya roh hikmat dan wahyu memberkati saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.